Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfan dengan NPM 1811010130. Saya dari Universitas Islam Negeri Denpasar Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas L semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pendidik Kapita Selekta Pendidikan Islam yang soalnya yang pertama, apa saja yang Anda pahami mengenai pendidikan karakter? Baiklah, yang pertama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah penanaman nilai moral kepada seorang atau sekelompok orang dan mendorong mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari seperti sopan santun, etika berbicara, sikap jujur, tanggung jawab, adil, religius, kemudian toleransi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pendidikan karakter. Kemudian, metode apa saja yang bisa dilakukan dalam pendidikan karakter? Dan tolong berikan contoh konkretnya. Yang pertama adalah menunjukkan teladan yang baik dalam berperilaku dan membimbing anak untuk berperilaku sesuai teladan yang ditujukan. Misalnya, seorang anak tidak dapat mengikuti petunjuk. Jadi, seorang pendidik adalah digugu dan ditiru. Itu adalah guru. Jadi, seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik kepada siswa atau peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah membiasakan anak untuk melakukan tindakan yang baik. Nah, di sini adalah peran dan tugas dari orang tua dan guru. Selain dari guru, orang tua itu adalah pendidikan pertama dari anak tersebut. Karena sebelum diberikan tanggung jawab kepada guru, orang tua yang akan mendidik di pendidikan pertamanya. Ketika orang tua memberikan pendidikan yang baik, insya Allah kedepannya akan anak tersebut akan mengerti mengenai berbuat baik dalam pendidikan karakter. Begitupun sebaliknya, ketika orang tua atau guru tidak memberikan pendidikan yang baik, mau tidak mau anak tersebut akan melenceng dari yang diharapkan. Kemudian selanjutnya adalah metode berdiskusi atau mengajak anak memikirkan tindakan yang baik. Jadi anak diajak berdiskusi, diajak ngobrol bagaimana baiknya, bagaimana tindakan tersebut akan baik atau tidak. Misalnya seorang anak berbicara kepada orang tuanya, "Pak, Bu, apakah perbuatan saya ini perbuatan yang baik atau buruk?" Misalnya mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Otomatis orang tua akan memberikan arahan, memberikan jawaban, dan memberikan penjelasan mengenai pertanyaan dari anak tersebut dan diajak berdiskusi. Jadi begini, nak, bla 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 bla, perbuatan tersebut tidak baik karena itu bukan hak kamu, itu bukan milik kamu. Otomatis anak tersebut akan mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian selanjutnya, bercerita dan mengambil hikmah dari sebuah cerita. Nah, metode ini cocok diterapkan pada anak yang masih kecil karena anak kecil senang mendengarkan cerita. Benar. Contohnya kita kisahkan pengalaman kita terlebih dahulu. Ketika kita belajar, ketika kita bermain sama teman, itu akan membuat pola pikir anak tersebut akan terbuka gitu, dan mengambil hikmah. Itu juga karena bantuan dari orang tua atau dari bantuan guru. Misalnya kita ambil contoh berbuat baik tanpa pamrih gitu. Nah, kita berbuat baik tanpa dilihatkan oleh orang lain. Jadi kita berbuat baik tanpa diperlihatkan orang lain. Karena apa? Karena itu akan timbulnya riya gitu, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah yang ketiga, jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter itu adalah yang pertama, religius. Apa sih itu religius? Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh
dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Itu adalah religius. Kemudian yang kedua, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam melaksanakan dalam tindakan, perbuatan, atau pekerjaannya orang tersebut. Selanjutnya adalah toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, ras, atau pendapat dari orang lain. Sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Jadi toleransi itu adalah rasa pengertian, rasa menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah disiplin. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai ketentuan atau peraturan. Misalnya di sekolahan kan ada tata tertib, ada peraturan. Nah, di situ adalah peran dari disiplin. Dan insya Allah dengan adanya peraturan tersebut, siswa akan lebih disiplin karena itu adalah ketentuan dari sekolah. Kemudian adalah kerja keras. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Selanjutnya adalah kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki. Itu adalah beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan karakter. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau sesuatu yang dapat menyakiti hati orang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup dari saya. Pada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.